بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tema landasan takwil Al-Quran. Apa yang telah disampaikan dalam tema 133 menunjukkan konsep takwil termasuk tafsir di dalamnya merupakan salah satu bentuk landasan dari pemikiran, tindakan, dan penilaian dalam memahami wahyu Allah, khususnya pada wilayah nubuat. Apa saja hal-hal yang wajib menjadi kriteria dalam membangun pemahaman Al-Quran melalui takwil ini, Pak Iswan? Terima kasih, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin kita kan kemarin kita bahas tentang ayat dan takwil, dan itu akan kita gunakan sebagaimana para pendahulu masa lalu lah melakukan penafsiran. Nah, tapi untuk melakukan takwil di dalam memahami Al-Quran ini, kita perlu suatu landasan-landasan yang kita jadikan basis, kita jadikan datum, kita jadikan bidang dasar, di mana kita bergerak di landasan-landasan tersebut gitu. Nah, untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya pengen mencoba mengajukan landasan-landasan yang dapat kita gunakan gitu. Nah, landasan pertama mungkin sudah dari awal kita kan sudah membicara tentang verifikasi kebenaran gitu. Nah, ini landasan pertama itu adanya kewajiban mutlak kita untuk mematuhi prinsip-prinsip verifikasi Quran yang berpegang pada beberapa ketentuan, beberapa aksioma gitu. Nah, maksud saya aksioma ini adalah satu pernyataan, satu kebenaran, suatu hal yang secara logika dapat kita terima, baik dalam satu kelompok maupun dalam satu pemikiran tertentu. Dalam konteks ini mungkin kita kan lebih khusus kepada kelompok yang kita katakan kelompok al-Islam, ad-din al-Islam gitu. Nah, jadi aksioma-aksioma inilah yang landasan pertama yang merupakan syarat yang mutlak gitu, yang harus kita pegang gitu. Nah, apa itu syarat-syarat aksioma yang kita katakan itu? Itu yang pertama, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang benar yang tidak berada di dalam kerangka wahyu. Nah, ini yang harus kita pegang, sehingga apa? Sehingga seluruh pemikiran, seluruh tindakan kita, seluruh penilaian kita berarti harus ada di dalam suatu kerangka wahyu gitu. Nah, akibat atau konsekuensi daripada pernyataan ini kita berarti ada konsekuensi logis. Nah, yang kita jadikan syarat yang kedua, akibat daripada konsekuensi logis daripada pernyataan yang pertama tadi gitu. Nah, konsekuensi logisnya apa? Berarti setiap pernyataan, setiap pendapat, setiap argumen, asumsi, apapun yang kita katakan itu harus berangkat awal daripada salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Al-Quran tidak membicarakannya, baru kita beralih. Nah, beralih ini kita udah paham lah, beralih turun lagi ke hadis, terus kemana. Nah, ini yang harus disepakati dulu gitu. Artinya Al-Quran lah yang harus kita tempatkan pada landasan kita gitu. Nah, yang ketiga penjelasan pemahaman ayat yang kita
jadikan landasan kita berpikir berargumen tadi itu. Nah, penjelasan ayatnya ini, narasi-narasinya tidak bisa atau tidak boleh bertentangan dengan ayat yang lain, terutama ayat-ayat yang ada di dalam satu tema gitu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan menarasikan satu ayat ternyata ayat itu bertentangan dengan ayat-ayat yang lain gitu. Misalnya contohnya kita katakan segala sesuatu ini tidak ada tidak ada gerak apapun kecuali semua Allah yang menggerakkannya misalnya. Kita ambillah ayat misalnya atau hadis la tahrak dzarra illa biiznillah. Nah, ini kita langsung dengan semuanya karena Allah, karena izin, atau ayat-ayat yang kemarin kita sampaikan itu, ayat-ayat innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Oh, ini Allah menciptakan sekali konsep bahwa Allah lah yang menciptakan semua yang sudah dikemas dalam satu paket gitu. Baik apa yang kita lakukan, baik. Nah, ini misalnya ini kita jadikan argumen gitu. Nah, tapi di ayat lain Allah menyatakan kita punya kebebasan. Ini kan, kamu mau berubah silakan, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Allah tidak akan membuat kamu menjadi lebih baik jika kamu tidak membuat diri kamu menjadi lebih baik. Nah, ini kan perlu narasi karena dua hal ini kalau ini kan bertentangan gitu. Nah, ini yang ketiga, penjelasannya tidak boleh bertentangan gitu. Nah, yang keempat, pemahaman ayat ini juga tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum wujud, hukum-hukum dunia objektif, dunia rasional dan dunia empiris, di dalam dunia empiris atau hukum-hukum alam yang kita sebut hukum-hukum alam, kalimatullah. Nah, ini tidak boleh bertentangan juga sebab apa? Sebab hukum-hukum alam ini secara umum Allah menyebutnya ayat juga gitu kan. Wafil ardi ayatun, semuanya ayat gitu. Nah, jadi dia tidak bisa bertentangan juga dengan wujud rasional daripada dan wujud penemuan-penemuan empiris yang sudah jelas ada gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima yang harus kita pegang lagi, bentuk pernyataan ini harus dia yang tadi kita katakan tidak boleh pertentangan segala macam, berarti dia harus komprehensif. Nah, harus bersifat juga koheren. Artinya ini untuk menegaskan apa yang kita katakan tadi. Koheren artinya mengandaikan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Harus rasional, yang masuk akal secara umum dan logis. Nah, ini yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima yang perlu kita tegaskan. Jadi ada 5 syarat mutlak jika kita untuk menetapkan landasan ketika nanti kita mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Nah, 5 landas ini merupakan syarat mutlak. Oleh sebab itu tadi kita katakan ini suatu aksioma yang perlu kita patuhi. Nah, aksioma inilah yang harus kita jadikan rujukan bersama gitu. Nah, sebab dari awal kita sudah katakan kalau kita tidak mempunyai suatu alat rujuk yang kita katakan bersama, ini kita tidak bakalan ketemu gitu kan. Saya bilang misalnya saya bilang batu beratnya 2 kilo, Pak Jul bilang beratnya 2 kilo 5 ons, ya kan? Apa rujukannya? Timbangan. Nah, timbangan spesifikasinya yang sama. Jadi harus ada rujukan gitu. Kalau tidak ada rujukan, muter-muter aja dia sampai kapanpun dia enggak ada ketemu gitu. Nah, rujukan inilah yang harus kita pakai di dalam setiap muslim dalam kita membangun pemikiran, tindakan dan penilaian Qur'ani. Jadi 5 syarat ini yang kita pegang gitu. Nah, kecuali ada yang tidak setuju atau tidak mau 5-5-nya, mau suka-suka. Nah, saya enggak tahu lah. Nah, tapi kalau kita pengen mencari kebenaran, verifikasi kebenaran, nah inilah yang perlu kita
yang perlu kita jadikan ruang rujuk. Karena ruang rujuk yang 5 ini kita angkat daripada pemahaman al-haq di dalam Al-Quran. Ya, bukan as-sahih seperti sebagaimana yang sering kita katakan. Nah, itu yang pertama, Pak Jul gitu. Dapatkah Pak Iswan memberikan contoh kasus dari aksioma ini? Itu sederhananya gini. Misalkan kita meyakini atau menyatakan atau kita mengikuti tradisi-tradisi intelektual itu masa lalu, itu kita katakan Adam dari surga. Dan Adam itu diturunkan dari surga yang ada di luar bumi ini ke bumi gitu. Iya kan? Nah, ini kan ini kalau balik kepada yang 5 tadi, ini pertama ayatnya mana? Yang kedua, apakah ayat yang digunakan itu bertentangan maknanya dengan ayat-ayat lain gitu. Nah, yang ketiga, bertentangan tidak dengan logika, dengan segala macam. Nah, ini yang kita yang saya maksudkan tadi gitu. Nah, jika pun ada ayat, artinya ada ayat yang diajukan, dia harus ada ayat yang tidak boleh bertentangan dengan penggunaan makna-makna lain misalnya. Misalnya diturunkan, tanda kutip diturunkan, kita katakan berarti ini Allah menggunakan kata habata, ihbitu. Ini kan turun katanya. Nah, kan kita lihat turun ini dalam turun dari luar bumi ini ada juga kata inzal misalnya, anzalah. Nah, ini apa bedanya? Terus ihbitu ini digunakan Allah ayat lain juga kepada nabi-nabi yang lain untuk pergi ke suatu tempat kepada tempat lain. Nah, ini harus dijelaskan dengan versi Qurani gitu. Kita tidak bisa pokoknya. Nah ini yang sudah yang kita sama yang kita katakan gitu. Demikian juga misalnya contohnya kita katakan kematian setiap manusia ini sudah ditetapkan waktu, tempat, sebab. Kan banyak yang sering kita mendengar itu kan. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan yang perlu dinarasikan atau dijelaskan atau dipertanggungjawabkan. Mana ayatnya? Lu ngomong gitu buktinya apa? Ayatnya mana gitu kan? Nah, kalau tidak ada berarti itu kan pendapat-pendapat bebas. Nah, pendapat bebas ini ya boleh-boleh saja, ada aturannya, kita disuruh berpendapat, tapi mungkin nanti ada aturannya yang kita lihat gitu. Nah, ini yang kita maksudkan dengan aksioma-aksioma tadi. Tadi disebutkan ada ayat dan makna, berarti menyangkut juga permasalahan bahasa. Nah, ya jelas kalau sudah ini kan bahasa kan tidak bisa kita tinggalkan. Nah, oleh sebab itu ini kita jadikan landasan yang kedua. Jadi landasan yang kedua ini kita harus berpegang kepada bahasa. Nah, kepada bahasa artinya kepada bahasa kita juga melihat bagaimana bahasa ini gitu. Dengan ketentuan itu pertama, bahasa Al-Qur'an ini dia tidak berkarakter sinonim. Jadi kita tidak bisa mengatakan karena dia tidak berkarakter sinonim, yang kemarin kita katakan Allah tidak mungkin menggunakan kata yang berbeda dengan maksud dan makna yang sama persis. Itu mubazir artinya kan? Karena Allah tidak mungkin mubazir gitu. Nah, ini kita harus pegang dulu yang tidak berkarakter sinonim seperti yang kita pahami gitu, yang berkarakter sinonim. Contohnya misalnya Alkitab ya Alkitab, bukan Lauh Mahfuz. Kitab Mubin ya Kitab Mubin, bukan Lauh Mahfuz. Imam Mubin ya Imam Mubin, bukan Lauh Mahfuz, ya kan? Nah, artinya umul kitab ya umul kitab, bukan Lauh Mahfuz. Tapi kan tidak, kalau kita lihat terjemahan Lauh Mahfuz, sehingga Allah menyebut Lauh Mahfuz hanya satu kali di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita searching di terjemahan atau di Google ada 13 kali, ada berapa kali. Nah, ini yang maksudnya tidak berkarakter sinonim. Nah, yang kedua,
kata ini merupakan representasi daripada realitas makna, atau dia berarti dia dijadikan sarana untuk apa ya, mencari makna. Dijadikan sarana untuk mencari makna pada masing-masing realitas kata, ya kan? Kemarin kita sudah katakan pusara ini kan tanda ayat. Nah, tanda ayat, terus tanda ayat ini makna yang ada di dalamnya merujuk pada ayat, ya kan? Kemarin kita katakan ada nisan namanya apa kemarin tuh, Pak Ridho, berarti di dalamnya ada jenazah Pak Ridho gitu, ya kan? Kalau kita pindah lagi kepada ayat yang lain, nah itu beda lagi gitu. Nah, ini tanda daripada tanda merupakan representasi daripada realitas. Nah, bahasa harus kita lihat ini gitu. Nah, yang ketiga, pemahaman teks melalui media tadi, pemahaman teks melalui media. Nah, ini harus dapat kita pahami sesuai dengan realitas akal yang objektif. Nah, artinya akal yang objektif ini misalnya apa? Dikatakan, oh ada apa ya, misalnya siksa kubur, kita akan mengalami, setiap orang yang mati akan mendapat siksa kubur secara fisik, ya kan? Nah, ini faktanya gini enggak nih gitu. Bagaimana dengan mayat yang kita lihat yang jelas diletakkan di gua, diletakkan di batu, atau sekarang Firaun. Ini kan ada di museum, fisiknya dapat kita lihat di Mesir. Ini, Firaun itu kan disiksa katanya. Nah, ini kan nampak orang dengan bayar berapa itu, saya lupa udah bayar berapa. Oh, nampak itu Firaun duduk di situ gitu kan. Apalagi Firaun katanya badannya ya, biasa di ceramah itu kan Firaun badannya besarnya gimana gitu kan, berapa puluh meter gitu kan. Nah, ini kan tidak sesuai fakta. Faktanya dapat kita lihat di Mesir, semua raja-raja Mesir banyak yang ada di sana. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, itu landasan yang kedua gitu. Nah, selanjutnya untuk landasan yang ketiga ini harus adanya pemahaman tentang konsep kemarin yang kita jelaskan tentang inzal dan tanzil. Inzal dan tanzil ini kalau kita artinya bagaimana kita menyatukan antara abstraksi Allah. Nah, inzal kan kemarin udah ada yang sudah beres katanya itu kan, dengan yang diinzalkan yang bisa kita persepsi dengan abstraksi kita sebagai manusia gitu. Nah, ini harus sama. Jangan abstraksi Allah A, kita mengatakan B, ngotot lagi kan gitu. Nah, ini jangan ada fluktuasi di situ gitu. Nah, oleh sebab itu kita diminta oleh Allah, diperintahkan kalau kita membaca Al-Quran, Pak Iza qara'atal Quran, kita harus apa? Kita harus berlindung kepada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, syaitan sudah kita bahas. Syaitan, pemikiran-pemikiran dialektika di dalam pemikiran manusia itu kan. Nah, supaya apa? Supaya jangan Al-Quran bilang A, kita ngotot bilang B gitu. Nah, ini kita harus menyamakan antara abstraksi Allah dan abstraksi manusia. Nah, ini landasan yang ketiga gitu. Dalam pelajaran agama kita selalu ditegaskan agar melakukan sesuatu secara tartil. Apakah ini termasuk di dalam landasan pentakwilan? Nah, kalau ini kita tadi kan landasan keberapa tuh? Landasan ketiga ya. Nah, landasan yang keempat ini harus kita bersifat tartil. Tartil di sini artinya bukan tartil seperti yang
yang kita apa harus kita baca pelan-pelan, urut, atau dalam di dalam sholat itu atau mengerjakan sesuatu ada tumak ninanya lah, harus pelan. Nah, di sini bukan maksudnya di situ gitu. Nah, tartil ini berasal yang kita ini berasal daripada akar kata. Kata al-ritlu ini berasal dari kata akar kata ratala yang bermakna kolom atau warisan barisan, kolom atau barisan. Nah, barisan-barisan pada rangkaian tertentu itu. Nah, jadi ini misalnya firman Allah menyatakan misalnya waratlil Quran tartila. Nah, kita terjemahkan kan bacalah Quran secara tartil, secara berurutan gitu. Nah, jadi tartil di sini artinya adanya pembacaan itu yang bermakna klasifikasi tematik. Nah, ini karena artinya kolom kan tema. Kolom umur sekian sampai sekian, kolom ini ya ini kan. Nah, ini artinya ada klasifikasi tematik. Jadi bukan artinya perintah itu untuk urutan awal sampai akhir gitu. Nah, kalau maksudnya urutan awal sampai akhir, bacanya harus dari mulai ikra dong. Ikra bismirabbikal. Nah, ini musabnya disusun berdasarkan ikra nih karena perintah Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an suruh baca nih, kenapa tidak disusun dengan tartil turunnya wahyu gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan tartil. Nah, yang kita maksudkan tadi dengan klasifikasi tematik ini misalnya kita ingin memahami tentang penciptaan atau membicarakan kasus Adam. Ya kan? Kasus Adam. Tentang Adam turun dari surga. Nah, kata turun dan Adam semua ayatnya yang dalam satu tema ini harus kita kumpulkan. Sehingga dengan kita kumpulkan, kita melihat itu berarti ada abstraksi, ada pemahaman yang komprehensif di dalam seluruh ayat-ayat, informasi-informasi di dalam klasifikasi tema itu gitu. Nah, kalau tidak ada yang tertinggal, nah ini kan akan menjadi permasalahan di dalam kita melakukan takwil gitu. Nah, jika tidak klasifikasi tematik ini akan melahirkan pemahaman pengertian yang tidak komprehensif, yang tidak seluruhnya gitu. Misalnya kata kitab. Nah, di otak kita hanya pahami sebagai buku. Nah, ketika kitab itu dimasukkan kepada tema kematian, tema alam, tema sholat, tema segala macam, nah makna kitab ini kan jadi bias gitu kan. Nah, ini yang kita katakan harus klasifikasi. Jadi menurut saya Al-Qur'an yang sudah kita pegang dalam bahasa Arab ini ketika diterjemahkan secara sistematis di dalam bahasa-bahasa lain, di dalam bahasa Indonesia lah, ini kurang bermanfaat. Artinya bukan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat jika tidak dilengkapi tafsir ataupun terjemahan yang dalam tematik. No, kalau ada terjemahan tematik ini kan bisa langsung rujukan nih. Oh, ini gitu di dalam satu kata gitu. Sehingga orang awam, mungkin orang-orang yang bisa lah ya kan. Untuk orang awam berarti dia sudah memahami secara tematik. Sehingga ada yang tadi memenuhi unsur yang ketiga tadi untuk mendekati pemahaman menyamakan abstraksi Allah dan abstraksi manusia. Dalam verifikasi Qur'ani, selain komprehensif, disebutkan juga pemahaman harus bersifat koheren. Bagaimana memahami hal ini, Pak Iswan? Nah, tadi udah landasan keempat. Nah, kalau misalnya itu ya koheren ini juga bisa kita harus kita jadikan landasan berikutnya, landasan kelima gitu. Nah,
koheren ini selain apa yang tadi saya katakan untuk rujukan antar ayat di dalam satu tema, juga sebagai rujukan silang antar ayat yang di dalam bahasan-bahasan akademis mungkin kita kenal dengan penafsiran intertekstual. Nah, adanya perujukan silang berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Ini untuk apa? Untuk menghindari pertentangan antar ayat, makna antar ayat. Nah, ini untuk menghindari ini. Misalnya kita ingin memahami proses penciptaan. Nah, kita harus mengadakan intertekstual kepada ayat kata yang menyangkut tema itu, ya kan? Misalnya apa? Misalnya khalaqa, fatara, apalagi itu kemarin khalaqa, fatara, bada'a, ja'ala. Nah, ini kan di dalam terjemahan dikatakan menciptakan semua gitu. Nah, ini harus kita narasikan gitu. Apa yang maksud dengan penciptaan? Jangan sampai salah pemahaman terhadap kasus penciptaan gitu. Nah, ini gunanya kita mengadakan intertekstual. Misalnya kita pengen membahas perhiasan lah di dalam surah An-Nur ayat 31 itu kan ada, kita jangan kamu nampakkan perhiasan. Nah, ini kan dalam bahasa Arab menggunakan kata zina. Zina ini kan perhiasan, pakaian, segala macam kan. Nah, ini juga kita harus lihat dalam konteks apa? Dalam konteks misalnya pembicaraan tentang nikah. Karena di sana ada juga makna daripada dasar kata zina, wala taqrabuz zina. Nah, dengan memahami hal-hal ini kita bisa memahami apa makna perhiasan, apa makna kata yang dihubungkan dengan konteks misalnya pernikahan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini gunanya ayat satu dengan ayat yang lain, intertekstual tadi gitu. Pada tema yang lalu dikatakan kita sebagai manusia diciptakan untuk bebas memilih. Kita adalah manusia otonom dan kita ditiupkan ruh sehingga kita memiliki potensi kesadaran sebagai manusia. Artinya kita memiliki kemampuan juga dalam berkreasi, abstraksi, fiksi atau berpendapat bebas. Bagaimana tanggapan rasionalitas Qur'ani terutama terhadap ketentuan landasan takwil yang telah dijelaskan? Nah, kalau itu kan kita memang sebagai manusia sadar, memang kita diperintahkan Allah untuk kita selalu demikian, selalu amilus shalihat, selalu melakukan suatu pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kita diperintahkan oleh hal-hal amilus shalihat. Nah, tapi kan kemarin kita ada syarat-syarat yang kita tentukan. Pertama tadi syarat yang landasan mutlak. Yang pertama tadi aksioma yang pertama gitu. Nah, yang kedua urut-urutannya. Kemarin kita sudah bahas hadis Mu'az bin Jabal ketika dia diperintahkan ke Yaman untuk menjadi panglima atau menjadi pemimpin. Rasulullah menanyakan kan? Rasulullah menanyakan, Mu'az duduk, Mu'az, ya kita bayangkan begitulah, Mu'az, kalau kamu memimpin nanti, kalau kamu jadi panglima, apa landasan-landasan kamu yang menjadi untuk putusan-putusan kamu? Pertama, apa yang dikatakan Mu'az? Pertama, Rasulullah, saya akan mengambil daripada Al-Quran, firman-firman Allah. Itu yang saya gunakan. Nah, kalau tidak ada, kata Rasulullah, nah kalau tidak ada di dalam firman Al-Quran, saya akan menggunakan sunnah. Nah, berarti kan jelas nih urutannya, Al-Quran, sunnah, ya kan? Nah, ketika Rasulullah mengatakan kalau tidak ada Al-Quran dan sunnah, apa yang kamu lakukan? Saya akan berijtihad dengan logika saya, dengan rasional saya, dan saya tidak akan menyia-nyiakan apa yang saya miliki, kesadaran yang saya miliki.
Nah, mendengar itu Rasulullah berseri-seri, ibaratnya langsung Muaz suruh berangkat. Ibarat anak-anak milenium sekarang ini kan, kalau itu kan bungkus katanya kan, langsung bungkus. Nah, ini yang disampaikan. Jadi untuk berpikir bebas ini harus, tapi tidak boleh yang bertentangan tadi. Jangan Al-Quran bilang A, kita ngotot selalu mengatakan B. Contohnya saja misalnya ikhtilaf. Ikhtilaf ini kan memang ada hadis ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf dalam umat itu rahmat. Ikhtilaf gitu. Ini kan sering kita dengar nih. Itu kan ikhtilaf, itu kan semuanya membawa rahmat. Lah, Al-Quran bilang jangan wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu berpecah belah, tafarraq sama ikhtilaf setelah datangnya Al-Quran gitu. Tapi kan kita enggak. Ikhtilaf adalah membawa rahmat. Nah, kita tahu banyak semua pakar hadis mengatakan itu palsu gitu kan. Itu tidak jelas sanadnya gitu. Nah, ini yang mungkin, atau ini mungkin kita perlu bahas nih tentang ikhtilaf. Ikhtilaf ini dilarang Allah atau tidak gitu, dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, mungkin insya Allah akan kita bahas di tema 100 berapa jadinya itu 135 ya. Nah, kita 135 mungkin nanti kita bahas ikhtilaf untuk sekedar gambaran-gambaran bagaimana Allah berbicara A, kita selalu berbicara B gitu. Nah, kira-kira gitu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Saya kira cukup di tema ini gitu. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebelum kita akhiri kajian ini, beberapa hal dapat saya sampaikan kesimpulan. Yang paling utama yang dapat disimpulkan pada diskusi ini yaitu apakah kita mau tunduk pada ruang rujuk bersama dengan syarat pertama, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang benar yang berada dan berlawanan dengan wahyu termasuk hadis. Kedua, setiap pernyataan, pendapat atau argumen harus berangkat dari salah satu ayat Al-Quran, kecuali Al-Quran tidak membicarakannya. Yang ketiga, penjelasan ayat tidak boleh bertentangan dengan makna ayat-ayat lain, terutama ayat dalam tema yang sama atau sejenis. Pemahaman ayat-ayat tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum wujud dunia rasional empiris. Kelima, bentuk pernyataan harus bersifat komprehensif, koheren, rasional, dan logis. Aksioma inilah yang harus dijadikan ruang rujuk bersama bagi setiap muslim, kecuali bagi orang yang tidak mau tunduk pada aksioma di atas. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.